kaget gitu, kok bisa ya, kok ada yang kayak gini gitu kan. Di benak deh yang namanya kesenian tradisional mah gitu kan, nggak jauh dari ngadagung, main wayang atau jaipongan, kelilingan gitu gitu. Ini lahir menu seperti itu gitu kan. Dulu mah sempat belajar kenang jaipongan tuh kenang polanya terkenal ya. Ada satu hal yang menarik, meskipun kita belum sepakat nih Enoki kita nanti kenang jazz atau lain kan gitu ya. Apapun bentuk musiknya, arek jibrut naon. Tapi intinya itu menjadi dasar membangun membangun pola pikir kita bermusik. Justru dibawa ke panggung itu bukan sama orang tua, malah sama uwa. Aya wa uti. Chandra udah apa lagu tablo, abi karek apalkeun. Chandra lagu leungiteun, abi karek apa tablo. Terus saya nutur-nutur. Cita-cita saya tuh bukan jadi pengendang sebenarnya, jadi pilot kapal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat datang di Rangkai ya. Jadi hari ini saya kedatangan ini jawara ya. Tim senyapnya. Panas tiris we. Kopassusna lah mun di tentara mah ieu teh. Khusus. Alhamdulillah nuhun Kang Endang Ramdan ya. Biasanya kalau Ramdan mah basis Burger Kill, ini mah basis domba Garut. Basis na domba. Kang Cucu Ya, jazz band namanya. jazz kan jazz band. Kang jazz band ya. Kenang jazz band. Terus Kang Erlan, hatur nuhun Kang Erlan. Sami-sami Pak, Ya. nuhun oge. Kang Ipin, ya alhamdulillah tadinya saya itu memang sudah lama sering curhat ke Aji. Ji, cete, hari itu nusuk nararabe jazz-jazzan cete. Jazz-jazzan itu Naon? kersaeun teh ditalek gitu lah. Ah, Gitu. eta. Ya intinya ya seperti itu ya. Ada keinginan kuriositas dari saya yang selama ini kan saya melihat kalau kendang itu dalam kurs pendidikan mah atau dalam kacamata saya itu kan ibaratnya the invisible power ya. Jadi kekuatan yang invisible tidak kasat mata kan sebetulnya meski ya juragan-juragan nu narabeuna teh gitu. Tapi ya satu hal yang menarik di sini bahwa ternyata peran kendang itu bukan hanya sekedar soal campur tangan genre gitu ya, tina fenomena jazz terutama ya. Kenapa saya lebih tertarik saat ini ngomong jazz gitu ya. Tapi juga ini tentang masalah soal pergeseran logika musikal dan juga masalah kultural tentu ya. Nah ini yang menjadi sebuah hal menarik buat saya itu kenapa situasi ini perlu saya pertanyakan kepada orang-orang yang membidangi secara langsung. Nah sebelum ini kan kita tidak banyak menyadari apa yang sebenarnya sudah banyak terjadi dari perjalanan sistem musikal itu ya, baik dari fungsi kulturalnya atau juga tentang masalah kuasa kendang itu sendiri sebagai instrumen ya dalam konteks musik jazz di Indonesia, ieu mah sa-Indonesia we heula nya. Nah, karena teman-teman yang di sini itu kadang-kadang sami da meureunnya sing horeng tukang kendang mah nabuh di artis ge kaditu ka dieu jiga di urang mah budi odoy kitu nya. Nabuhna teh bring ka ditu, bring ka dieu. Bring ka tak kene gitu. Nah, ini sebetulnya sebelum saya mencoba menarik satu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keingintahuan saya dari Kang Endang dulu nih, sekedap ya tentang latar belakang dulu. Kang Dul, itu mau berarti alit pada di zaman bujangan, kan kabeger, ngendang, mangga di gua heula ke ka dieu ka Kang Cucu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hatur nuhun Pak atas undangannya. Mungkin di sini mungkin saya hanya sedikit memaparkan perjalanan aja. Mungkin latar belakang saya orang tua bukan seniman ya, sebagai pedagang lah, sebagai pedagang. Tapi mungkin saya juga agak tahu mungkin itu bagian dari anugerah yang Maha Kuasa. Mungkin saya terjun atau dilahirkan menjadi seorang seniman atau
punya talenta lah, yang lebihnya punya talenta. Tapi saya juga dulu pertama menyukai mungkin dari semenjak saya kelas 4 SD. Karena waktu itu kan tetap, makanya sekarang ada semacam flashback. Saya ternyata sekarang suka sama domba adu. Kenapa? Karena itu latar belakang saya juga dari kelas 4 SD. Nah, terjun ke sana sehingga mengenal dunia kesenian. Di antaranya saya terjun ke bisa mempelajari ibing pencak. Tapi bukan jurus, tapi lebih ke kembang lah gitu. Bahasa konteks Pencaksilat lebih ke kembang. Terus saya bisa mempelajari, jadi sambil memperkenalkan itu, saya ingin belajar gimana sih cara menabuh kendangnya gitu. Dah mungkin latar belakang saya itu dari itu, suka karena terus menerus ke lapang domba ya, selalu sama kakek teh, yuk sebelum kamu acara pembukaan pasti kamu harus pencak dulu, paleredan. Dulu saya pencak karena mungkin ya waktu kecil ya orang mah sonagar, tapi sonagar versi dulu ya gitu. Saya dulu saking pede lah karena saya ada basic ke nari, nah masuk ke pencak karena kakek saya punya padepokan pencak gitu. Terus saya habis itu begitu sama berjalan waktu, saya suka sama kendang gitu, kendang pencak. Tapi enggak sama kendang anak, karena kendang anak mungkin referensinya belum dapat, tapi lebih ke kendang indung. Jadi ngikutin aja, oh gitu, oh jadi kendang pencaknya gini-gini. Terus kembali lagi saya mempelajari reog, habis reog calung, sambil habis calung ke degung. Dan saya sampai ada mungkin saya ada pengendang favorit yang di Banjaran. Kalau sekarang mah kan dulu Kang Ade Goler. Itu favorit saya karena saya belajar dari dia semacam, kan kalau dulu jangankan beli kendang ya, karena keluarga saya bukan keluarga mampu lah gitu. Tapi untuk mempelajari kendang itu sambil belajarnya medianya menggunakan songsong. Jadi kaleng sama songsong. Jadi membayangkan gitu. Oh, kalau saya apresiasi di panggung, selain saya sebelum ke kendang saya bermain gong dulu. Oh, harus bisa ini dulu. Wiretannya kan gitu. Habis itu saya dikasih coba bisa enggak apresiasi, tapi apresiasi itu saya langsung direkam ke pas di rumah, seolah-olah itu saya bermain kendang ke songsong. Sampai perjalanan itu kemudian saya diperkenalkan dengan dunia akademis, yang tadi SMKI waktu itu. Daftar ke sana, alhamdulillah perjalanan saya bisa, setidaknya lah saya bisa mandiri, tidak membebankan ke orang tua, bisa. Jadi karena masuk ke sekolah SMK juga saya bermodalkan menjual televisi ya, yang waktu itu lagi asik-asiknya ditonton sama keluarga. Tapi karena almarhumah ibu saya mendukung dengan segenap hati mungkin, jadi udah aja dibilangnya televisinya udah rusak, padahal kan baru 1 minggu. Tapi saya itu menjadi pelajaran bahwa ternyata pengorbanan seorang ibu karena kasih sayang terhadap anaknya, sehingga dia bisa menyembunyikan segala susah payahnya. Makanya waktu itu saya pas masuk ke SMKI punya keinginan, saya selalu ingin mandiri. Saya harus bisa dari kendang itu bisa membuktikan apa yang saya bisa. Meskipun saya itu dulu kan saya bukan seniman, kalau dibanding sama orang lain, oh ini bapaknya seorang seniman atau seniman yang sohor. Saya bukan, tapi saya bertujuan saya harus bisa dengan ini. Masa meskipun saya latar belakang bukan seniman, tapi saya mudah-mudahan bisa membuktikan. Di SMKI ada perjalanan saya belajar dan sebagainya, sampai kan waktu itu SMKI waktu kurikulum 4 tahun, saya kurikulum 4 tahun satu angkatan dengan Sule, dengan Obi, dengan Ogi, dengan Anton dan sebagainya. Itu menjadi, kalau saya itu menjadi cambuk buat saya untuk saya harus bisa membuktikan. Saya harus bisa membuktikan ke orang tua bahwa saya itu bisa
bisa menjadi sesuatu dari kesenian gitu. Sama itu saya alhamdulillah dengan adanya UP waktunya, unit produksi, saya dipercaya sampai kurang lebih sekitar 3 tahun menjadi timnya UP lah, pergi ke kalau itu bahasa Sunda mah jadi jalan kacai ke Jakarta teh. Ya alhamdulillah dari itu mungkin pengalaman saya dari itu terus ada bisa biaya buat kos-kosan, biasa biaya buat SPP dan sebagainya, malah bisa setidaknya nabung buat kalau beli kendang, kalau beli alat misalkan. Itu dari dulu gitu. Terus pas masuk ke ISBI, nah alhamdulillah ada lagi pengalaman yang lebih gitu. Saya terkena berkecimpung dengan senior yang terakhir kan Bapak sebagai pimpinan sama Sunda, Kang Jaja sebagai Sulit A, Pak Dedi sebagai Citremania. Saya itu merasa diolah pengalaman, saya banyak energi, banyak referensi gitu. Jadi saya lebih mudah-mudahan ini menjadi tenaga buat saya ke depannya. Waktu itu di kala semester berapa ya? Saya tahun 2003 karena saya terus terang di ISBI saya telat emang 3 tahun ya. Mau DO itu juga terpaksa kan karena juga pembimbingnya juga ini. Saya diselamatkan. Karena waktu itu kalau enggak saya bisa di DO. Jadi itu sebagai faktor utama. Dan yang paling utama lagi karena ibu saya waktu itu kan sudah meninggal. Jadi saya harus bisa membuktikan karena sudah terlambat, tapi mudah-mudahan menjadi pembuktian ke ayah saya. Alhamdulillah saya bisa dengan idea percussion saya bisa setidaknya lah ada banyak pengalaman di dunia broadcast dan sebagainya. Sehingga saya diperkenalkan oleh Pak Ade Rudiana dengan sosok Rija Arsad. Pada saat itu saya disuruh audiensi di studio Purwacaraka. Saya juga belum tahu nih karena Pak Ade tiba-tiba memilih saya, kayaknya yang harus sama Rija Arsad mah. Pak, hari-hari kedah ngadang jazz kumaha. Saya kan ngadang jazz, borah ngadang jazz cek bae basana abi oek lah gitu gelapnya. Ngadang jazz kumaha sih? Kan abi mah cek bae mas pengendang calung, pengendang jaipong, pengendang reog, tiba-tiba ngadang jazz. Kan kabayang latar belakang saya kan bukan orang musik modern gitu. Beda kalau misalnya latar belakang orang musik modern kan setidaknya ada basic lah. Tapi kan saya bukan bukan atmosfer itu, makanya saya sampai gini, Pak, bener ya teh, abi sok, saya percaya kamu dan sebagainya. Pada saya itu saya janjian sama Rija Arsad pada saya. Ternyata sebelum saya ada senior saya, Kang Wahyu Rohe, Kang Agus Cebek, sama Kang Gus Super. Saya jadi saya audiensi yang terakhir lah gitu. Kalau saya kan berpikir tiba-tiba almarhum Mas Rija Arsad dia gimana kenalan saya Rija Arsad dan sebagainya. Kan saya tidak tahu siapa ini kan gitu. Tapi minimal dia tuh ternyata kata Spade juga kan Spade. Dia tuh sosok maestro lah gitu. Sesepuh orang jazz lah yang orang juga pada tahu sama sosok Rija Arsad. Saya kan membuktikan, Mas ini gimana, saya gimana. Pokoknya gini, saya bermain, kamu ngerespon saya, atau kita saling dialog aja. Terserah kamu mau ngomongnya apa. Yang penting kita dialog aja. Oke, gitu. Mungkin pada saya itu karena saya di STSI kan ada basic komposisi kan, apa sih gitulah gitu. Gak lebih dari itu kan gitu. Oke, spontanitas, tapi ternyata ada yang kurang. Ternyata kan yang paling utama ternyata tempo penting. Ternyata tempo sebagai basic awal. Kalau dengan dunia modern gak bisa dilabrak gitu. Karena itu akan kelihatan banget kalau kita tidak menguasai tempo atau tempo sudah menjadi bagian dari detak jantung gitu, kayak pulsnya. Jadi
Kalau memang kerasa memang jadi saya seolah-olah masuk ke atmosfer lain, saya harus gimana nih? Kan referensi saya mungkin dulu pokoknya saya nanti tepak-tepakan nanti kapungkur teh juga lah teh Pak Potunti Pak bisa bojong dicampur-campur we. Nu penting mah bala-bala we gitunya. Padahal gitu. Sebenarnya itu bisa, tapi yang paling penting kita penguasaan tempo menjadi apa ya menjadi napas, menjadi detak jantung. Jadi makanya ternyata saya dikasih tahu sama Mas Ija, ini sudah punya dasar, cuman masalahnya kamu karena belum terbiasa dengan dunia ini, jadi kamu harus belajarnya ini. Jadi waktu itu oke, siap, saya diterima alhamdulillah dan sebagainya. Tapi saya perjalanan itu dengan waktu perjalanan 2 tahun, saya langsung pernah saya ngomong ke almarhum Rija Arsad, Mas kayaknya saya nggak sanggup nih, saya kayaknya harus mundur lah, karena yang di pikiran saya belum larut gitu. Saya mesti gimana nih, mesti ngapain nih, mesti berbuat apa dengan konteks yang Mas sajikan. Misalkan Mas kayak kan kalau dulu Mas, saya ini punya ini nih, saya punya tema ini, tapi kan saya bingung harus ngomong apa kan gitu, bahasanya harus gimana kan gitu. Makanya bingung Mas, sudah saya karena tadi teh mengenai tempo yang paling dulu. Saya percaya kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Jadi saya sebenarnya dulu pernah kalah sebelum bertempur. Karena saya merasa saya kayaknya nggak bisa gitu. Karena udah ada 2 tahun saya perasaan teh gak larut gitu. Tapi karena mungkin ya kesabaran almarhum, dia terus membimbing saya. Terus kan dia langsung sering semacam diskusi lah. Sharing, gini. Terus saya diberi referensi nih. Kalau ini nih misalkan jazz dasarnya gini. Tapi kan saya tetap bingung. Gini aja. Kalau kan dulu dunia tradisi, pasti dulu kan ritmis tradisi itu sebenarnya saya tuh merasa ini mah pasti lah almarhum pernah juga ngomong ke Elan, pernah juga ngomong ke Cucu mengenai penilaian terhadap wayang golek. Jadi dulu tahu nggak itu wayang golek? Siapa itu yang pemain kendang teh? Kang Belin. Oh itu. Sama siapa yang dalang itu yang terkenal Pak Asif Nandar itu. Itu teh jazz itu. Oh, jazz. Gimana Mas? Jazz gimana? Itu karena satu sama lain saling apa? Ada semacam dialog gitu. Jadi kadang kayak spontanitas tapi terarah gitu. Saya masih bingung gimana menilai gimana kan dari kacamata saya kan masih belum gitu. Sok coba saya terus terang orang lain kan juga tahu kamu itu sebenarnya punya tradisi yang lebih dari jazz. Wayang golek itu jazz loh. Kalau menurut saya kan gitu. Jadi waktu itu jadi saya tuh dikasih pemahaman gini. Oke. Jadi mulai Mas gimana kalau gini? Oh harus gini. Ini harus gini. Jadi semacam jadi yang terpenting ternyata harus ada komunikasi yang membuat saya saya mengerti meskipun memang secara faktanya kan itu kan perlu proses perlu waktu, nggak bisa misalkan materi langsung misalkan 1 kali pertemuan 2 kali pertemuan langsung diembat, apalagi Mas Ija itu semacam punya pemikiran yang saya mah berpikirnya cuma 1-2 kali, almarhum berpikirnya sudah 20 kali ke depan kan. Makanya saya sering lelet berpikir gitu. Tapi dia yang paling ini dia kan selalu sabar. Jadi makanya itu menjadi basic saya sambil berjalannya, meskipun saya juga sekarang tidak merasa bahwa itu teh benar gitu. Tapi minimalnya kalau menurut saya bahwa ritme kendang teh mau ritmenya bentuk apa, atau misalkan kan urang mah bala-bala misalkan dina wayang aya ongkari asupkeun we
sepanjang itu secara Abi tulisannya secara budaya membaca saya paling jelek, dan saya mungkin sampai sekarang juga budaya membaca sangat jelek. Tapi saya dibiasakan dengan gimana caranya merasakan dengan hati gitu. Bahwa misalkan kalau itu semacam ada tematik gini, kayaknya ritmenya harus gimana gitu. Jadi saya juga berimajinasi, wah ini tiba-tiba kebayang, wah jika ritme mincin iya ngeunaheunnya. Itu saya cuma membayangkan itu aja. Sampai sekarang juga saya masih menggunakan pola itu, tidak berdasarkan teori bla bla bla. Itu mungkin yang saya lakukan ya. Sampai sekarang juga saya sama Mas Topati sama kayak Mas Topati misalnya sampai sekarang juga gini. Dul, saya punya tema ini paling berapa bar. Kamu gimana mood kamu? Jadi sharing dulu. Oh Mas, kalau ini mungkin saya punya ini. Gimana kalau gini? Oke. Tiba-tiba kan itu kan sambil sharing berkembang, nambah lagi berkembang, tiba-tiba jadi utuh kayak gitu sih. Jadi sampai sekarang yang saya lakukan itu gitu. Jadi atau saya menentukan tema duluan. Tuh kamu punya tema apa misalkan tentang wilayah ritmenya. Oh saya Mas ada ritme ini nih. Gimana nih? Nah, ngomongan Mas Bonto. Jadi mungkin itu perjalanan saya. Jadi kalau misalkan secara teoritis saya mungkin kalau misalkan secara teoritis mungkin ada yang menyebutkan itu oh ini teori ini. Tapi kalau saya secara sebagai pelaku, sebagai praktisi, saya itu dirasakan dengan berimajinasi dengan hati dan mungkin ada pengalaman itu kan. Makin banyak pengalaman, makin banyak referensi kita mendengarkan apapun bentuk musiknya, arek jibrut, naon. Tapi intinya itu menjadi dasar membangun membangun pola pikir kita bermusik, membentuk sebuah repertoar struktural musik gitu. Tapi kalau kita misalkan orang mah cepet gitu berpikir cuman orang mah ngayakkeun musik eta we unggul. Nah yakin itu nggak akan jauh gitu pola berpikir. Tapi kalau kita referensinya bukan kita berarti kesenian malah pasti tiru meniru, kopas mengkopas, tapi ada semacam relaksasi ke referensi berpikir. Oh ini menggunakan sistem ini nih, kayaknya ini pasti gini. Oh kalau ini tuh bagus sistemnya, tapi gimana caranya kalau kita bermain dengan pola ritmenya misalnya kayak gitu sih. Jadi saya hanya sebatas itu aja sampai sekarang. Itu. Ya, nuhun. Kalau saya simpulkan sih, kalau Mas Ija ini posisi Surian ya. Pasti. Maksudnya gini, perjalanan ini juga saya bilang ke Topati bahwa ternyata kalau saya simpulkan, Ndul itu dari kecil itu senang kena domba sama akinya. Gitu. Terus kedua, ical TV. Terus katilu ke SMKI. Keopat, berenang ke astinya. Kalau urusan SSI. SSI ya. Kalau urusan telat kuliah terus dibantu bukan karena itu, karena bagi saya itu sekolah itu untuk kelihatan normal saja sih sebetulnya. Ya begitu. Makanya akhirnya goongnya mah tipe Ade ya. Ya. Itu guru kalian semua, juga kakak saya juga ya. Ini karena memang Pak Ade itu orang unik ya kalau saya lihat juga. Dia orang yang bisa mencoba memberikan sebuah jembatan untuk generasi-generasi kalian lah gitu. Tanpa beliau mungkin juga tidak mungkin eksistensi Kendang dalam ruang aktivitas sekarang bisa memiliki standarisasi lah gitu yang minimal diperhitungkan lah oleh seniman-seniman gitu. Sok enak Kang Cucu heulanya. Cucu jazz band ini namanya. Kalau saya memang terlahir di Sumedang, dari lingkungan memang keluarga seniman, Pak. Iya. Bangreng lah khususnya gitu kan, Sumedang. Jadi gejolak tentang ketradisionalan ya memang udah biasa gitu. Singkat cerita, pas SMP tapi saya sempat ngeband dengan alirannya underground sebenarnya waktu itu. sempat ngeband. Tapi di keluarga tidak terjadi benturan. Jadi berjalan dengan 2 polder aja aman gitu. Ya, mereka
kayak bapak kakak dengan ketradisionalannya, saya dengan bandnya gitu. Itu SMP berjalan mungkin 3 tahun lah, 3 tahun. Kalau di DNA atau blueprint ketradisionalan mungkin itu secara otomatis sih. Jadi karena mungkin memang dari kecil saya kasarnya mau di Paraban, Tinuladang tradisional gitu. Jadi memang saya secara otomatis, karena sebenarnya cita-cita saya tuh bukan jadi pengendang sebenarnya. Jadi pilot kapal. Tapi bisa. Supir, sarua supir. Memang pengen jadi pilot gitu, tapi DNA berkata lain. Akhirnya tetap aja jadi tukang kenang gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya pada waktu itu udahlah, nggak akan lanjutin sekolah gitu, mau sampai SMP aja gitu. Tapi punya cerita ternyata ada sekolah kesenian yang dulu namanya SMK Kejuruan sih, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Bandung, mungkin dulunya SMKI. Nah, katanya ada di situ sekolah kesenian, sekolah musik katanya gitu. Jadi tertarik gitu. Ya udahlah coba gitu kan. Kayaknya datang ke Bandung, tes minat bakat dulu kan gitu. Karena kan dulu pas SMP sempet belajar ini apa? Gamelan degung gitu. Dites, main gamelan degung, akhirnya keterima. Nah dari situ pas masuk SMKI juga sebenarnya kan dulu mah belum langsung dijuruskan. Jadi memang dijalanin dulu semua gitu. Musik, teater, tari, karawitan. Waktu itu sempat memang nyangkut di musik. Balik lagi jadi band-bandan lagi. Pas di SMK itu gitu, band-bandan. Dah dipikir-pikir, jadi duit gitu. Karena kan pada waktu itu memang ya alhamdulillah memang udah ini sendiri gitu ya, dari segi ini sehari-hari, kebutuhan sehari-hari memang ini sendiri. Nganalin dari band tuh nggak ada istilahnya gitu. Akhirnya cari cara lagi. Sepertinya mesti balik lagi ini mah gitu, ke tradisional. Dari situ mulai fokus. Tapi bingung apa ya gitu. Mau ngambil apa ya gitu. Nah, yang tadi itu mungkin karena DNA-nya memang kuat di situ. Akhirnya ya udahlah kendang gitu. Kendang gua terus diperdalam, kendang diperdalam gitu. Balik lagi. Akhirnya pas di SMK itu ada kesadaran bahwa karena kan lebih ini teorinya kan gitu. Kalau secara praktek kan udah nggak aneh, biasa gitu kan. Mempelajari itu di rumah juga kayak udah seperti itu gitu. Tapi di situ kan lebih kesadaran ke teorinya. Oh ternyata yang namanya satu bilet gitu ya aturannya gitu. Ya, akhirnya bertambah wawasan segala macam gitu. Nah, dari situ ya itu melihat Samba Sunda itu. Waktu itu main di auditorium SMKI kan gitu. Di situ kaget gitu, kok bisa ya? Kok ada yang kayak gini gitu kan, di benak deh yang namanya kesenian tradisional mah gitu kan nggak jauh dari ngedegung, main wayang atau jaipongan, gelindingan gitu. Ini lahir menu seperti itu gitu kan. Secara alat mah kan familiar kan gitu, kenang ada alat perkusi lain kan gitu. Tapi digarap dengan cara seperti itu kan gitu. Nah, di situ ada ketertarikan. Ya ngelihat Bang Junior kan gitu dengan stylenya seperti itu. Akhirnya ternyata bisa ya. Di situ mulai keketuk lagi darah band saya tuh gitu. Mulai terketuk lagi. Ada ada satu sisi yang familiar gitu. Oh, istilahnya ada 2 DNA dicoba disatuin di situ gitu dan nyambung. Nah itu tuh kayaknya lebih tertarik akhirnya di situ kan tumbuh penasaran lagi kan gitu kan, ini ada apa lagi gitu selain Samba Sunda. Ya ternyata banyak kan role modelnya kan. Nah singkat cerita masuklah ke perguruan tinggi, ke waktu itu masih STSI. STSI. Nah, di situ masuk, bertemulah dengan komunitas Malire itu. Udah miliar ini. Ya,
dulu namanya kan Gitar Mania. Jerman. Nah, itu jadi kalau angkatan saya namanya udah jadi Malire. Jadi ganti Malire. Nah, di situ saya ditawarin, "Cuk, sama Pak Dedi teh. Mau nggak kita bareng-bareng latihan proses gabung di sini bikin sesuatu lah gitu." "Oh, musiknya kayak gimana, Pak?" kata. "Pokoknya mah nanti aja, nggak usah dijelasin sekarang. Kamu bersaksi aja dulu, rasain gitu." Oke, ya lanjutlah proses gitu. Nah, di situ terus proses sampai akhirnya si Malire berhenti. Akhirnya saya diajak sama Mang dua ini disimak dialog. Ya, waktu itu kan belum kepikiran apa sih jazz kan gitu kan. Ya, tapi dicoba aja dulu lah gitu. Pas masuk ngelihat apa ya, melihat materinya gitu kompleks seperti itu kan gitu. Aduh, kumaha aja ngapalkeunana kan gitu kan. Karena kan si durasi komposisinya tuh panjang-panjang gitu kan, saya kebingungan gitu cari caranya buat menghafalnya gitu kan. Belum paham gitu idenya gimana sih jazz itu gitu. Sampai pada waktu itu saya ulik sampai part improvisasinya dihafalin. Saking. Dihafalin itu sampai awal sampai akhir dihafalin kan gitu. Ya kalau sekarang ya banyak ketawa gitu kan. Tapi ya pada waktu itu ya namanya juga proses perjalanan ya gitu kan. Berjalannya waktu akhirnya tumbuh kesadaran gitu. Akhirnya ngobrol juga sama Mas Ija, gimana ini kan sistemnya gitu. Bermain di sini. Ya benar kata tadi sebenarnya kalau secara kesinambungan gitu, benang merah sangat berkaitan gitu dengan cara bermain musik di ketradisionalan gitu. Terutama dalam wilayah intuisinya gitu. Karena kan di tradisional juga sebenarnya penuh dengan intuisi gitu kan. Misalkan kita bawain lagu Kalangkang dengan waktu pada waktu itu kan tidak sama sebenarnya gitu. Di situ tetap ada curahan-curahan intuisi gitu. Jadi tadi jazz itu ternyata seperti itu gitu. Cara mengeksekusinya tuh gitu. Jadi kalau disimpelkan sih mungkin jadi di jazz tuh ada beberapa folder, ada yang memang jazz sampai ke jazz avant-garde gitu. Maksud jazz avant-garde di sini tuh kita kayak diberikan kertas kosong aja nggak ada garis gitu. Nah, kita bisa coret-coret ubah di situ gitu. Jadi intinya kita tuh sebenarnya cuma membawa huruf gitu. Jadi urusan kalimatnya atau kalimat musikalnya ya tergantung objek bunyinya gitu. Peristiwanya seperti apa, kita bisa mencurahkan intuisi kita di situ gitu. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Yang pada akhirnya berjalan sampai sekarang gitu. Saya lama prosesnya karena memang nggak belum ada role model gitu yang memang terus berkesinambungan berinovasi gitu. Ya sebenarnya dulu juga ada sih kayak Krakatau gitu. Tapi kan secara proses penggalian musikalnya sebenarnya kan berhenti di situ karena memang prosesnya berhenti kan gitu. Kalau simak memang terus-terusan. Jadi workshopnya tuh terus-terus jadi terus kesinambungan gitu. Mencari kemungkinan gitu. Ya sampai sekarang ya mengenai kelebihan dan kekurangannya ya tentu itu masih dalam tahap proses gitu. Ya mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Kang Jewet. Kalau tadi kita selalu ada hal yang menarik ya ketika kita berbicara tentang masalah imajinasi, keinginan. Kalau Kang Cucu ini ingin jadi pilot, sebetulnya kalah duluan karena Egama sudah jadi robot. Itu yang paling berhasil, seniman yang paling berhasil Sampai sekarang gitu ya. Nah, kita mau orang-orang yang gagal. Abdi sekolah di pertanian, jadi panayagan kami gitu yang gagal. Ega yang paling berhasil. Oh, satu lagi gitu, Pak. Saya juga gagal. Di akademis itu saya gagal karena ya DO lah kasarnya gitu. Tapi kan di situ juga saya berpikir
aduh kumaha ya carana ngagantian baju toga ieu kakolot ya. Baju toga. Artinya baju toga saya mah itu di lapangan gitu. Ya bagus. Nah itu ya, betul betul. Itu. Karena kalau saya lihat memang kehancuran sebuah karir itu kalau sudah jadi sarjana, anger cicing di nu hajat. Ya, artinya kita tidak punya motivasi lagi untuk melihat sesuatu bahwa dunia itu luas. Kira-kira. Maka itu non Kang Erlan heula ya. Siapa? Hampir sama cucu sih sebetulnya. Saya juga lahir di keluarga yang berprofesi sebagai seniman tradisi yang bergelut di dunia pewayangan. Kebetulan ibu saya sinden Pak Asep Sunanda Sunaria dan bapak juga pengendang di Giri Harja ya, Giri Harja 3 Pak Asep Sunanda juga. Dulu saya tuh nggak dikenalin sebetulnya secara langsung sama orang tua bahwa lan belajar kendang wayang, tidak sespesifik itu gitu. Lewat apa terjadinya secara alami gitu bahwa saya menyenangi pertunjukan wayang golek gitu, Pak. Jadi dulu itu memang susah, nggak seperti sekarang ya, referensi itu banyak sekarang mah di YouTube segala macam. Dulu mah hanya radio, nah gitu. Di radio tuh setiap malam ada program acara yang memutar wayang golek. Saya dari kelas 4 SD sudah ada interest untuk main kendang gitu, Pak. Tapi itu juga tidak secara langsung diberi pencerahan sama bapak itu bahwa harus gini enggak. Saya belajarnya begitu kutiplak asal hurung, asal disada gitu kan. Nah justru ketika saya menyukai permainan kendang itu, justru dibawa ke panggung itu bukan sama orang tua, malah sama uwa. Ayah Wak Uti. Wak Uti itu seorang alok di Giri Harja 4, Pak Iden. Waktu itu sebelum jadi alok pemain kendang juga gitu. Nah justru saya lebih banyak diasuh sama beliau gitu, karena bapak sama ibu teh jarang lah ketemu gitu. Karena secara jadwal padat gitu kan, sebulan teh ya 30 kali, 32 malahan mah 32 titik gitu kan. Jadi hese gitu ketemu sama orang tua teh. Nah, saya lebih banyak diasuh sama Uwa justru. Ingatlah waktu itu di bawah manggung itu, di hajatan main degung, dibayar ke goceng. Dibayar goceng. Senang banget gitu. Oh, ternyata main musik teh dapat sesuatu ya istilahnya dapat duit gitu kan. Senang. Nah, itu jadi motivasi supaya bisa lebih berkembang gitu. Belajar ke UA teh. Wah, yang diajar jaipongan kumaha carana. Sok main diajar tuh. Tapi enggak dikasih juga toolnya harus ini enggak. Nah, itu saya justru belajar tuh dari kakak sepupu Dian Bule almarhum. Pengen belajar kendang selain degung ada jaipongan, ada keliningan dari kakak, dari Dian. Dulu mah sempat belajar kendang jaipongan tuh kendang polanya terkenal kan. Ditulis. Cara ngapalinnya memang kayak partiturnya gitu, Pak. Tapi partitur personal gitu kan. Hanya dia yang bisa membaca itu gitu kan. Apalkeun bubuka. Jaipongan teh ada bubuka, aya mincit, aya naon deui gitu nya. Tapi dengan bahasa sendiri gitu. Istilah-istilah sendiri, BK, buka, terus naon deui gitu. Saya lupa sih. Dari
perjalanan itu ada ketertarikan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah menengah karawitan. Cuman waktu itu karena nggak tahu kenapa justru dari orang tua, bukan orang tua sih, lebih kakak kandung bukan tidak mengizinkan, tidak setuju lah untuk sekolah di situ gitu, karena beberapa alasan gitu kan. Akhirnya mahanya orang ya, tapi itu bisa gitu. Akhirnya kalau dulu saya ke STM Pak, sekolah teh nah cocok ke STM gitu, sekolah STM, tapi tetap waktu sekolah di STM teh banyak bolos, diajak nabe kuat. Jadi teka dia pada akhirnya mas STM teh kapelajari dengan benar gitu ya, di kesenian oge nya sakitu-kitu nah gitu. Udahlah ceritanya itu beres. Ada tetangga kan jadi kentung almarhum juga kuliah kan di SSI, ngobrol gitu, udah masuk ke itu atuh cenah ke SSI. Akhirnya masuk dan semester 2 ketemu sama Pak Dedi, Pak Dedi Hadianda. Dia ya istilahnya mah pengen mencurahkan idenya, tapi memang pada waktu itu nggak ada mahasiswa yang pas gitu Pak, secara ketertarikan. Jadi dulu juga saya walaupun belajarnya tradisi, tapi dina pikiran teh sigana bisa da lamun misalkan kenang ieu ge henteu jeung bisa hirup di luar tradisinya gitu kan. Sempat ada kepikiran seperti itu gitu. Sama Kang Dedi itu sebelum ke praktek itu justru lebih banyaknya dikasih audio karya luar gitu kan. Afrika lah, banyak lah genre yang ditawarkan gitu supaya bisa menjadi referensi. Sampai pada suatu saat dia pengen punya satu karya ini untuk kendang yang tidak biasa gitu, circle stick. Kan mana bisa tuh, namun misalkan mainkan kendang tapi begitu bingung kan kumaha Pak ya. Jadi pertama saya mengetahui birama, ganjil gitu, terus kalimat-kalimat yang nggak biasa di dalam kendang itu kenanya dari beliau gitu Pak. Diarahin bahwa coba bikin sesuatu yang di luar kebiasaannya gitu, di luar konvensional. Akhirnya belajar lah tuh selama mungkin kurang lebih 6 bulan Pak, sehingga satu komposisi walaupun itu belum utuh sebetulnya, dan kesulitan gitu, saya ada sisi kesulitan untuk mempelajari komposisi itu karena itu dikhususkan untuk solois, supaya kumaha kendang itu bisa berdiri sendiri gitu, bukan sebagai akompanyemen ataupun apa gitu. Selama 6 bulan itu jadi kan circle stick itu diciptakan tidak bukan linear, namanya ya seperti biasa mah satu kalimat repetitif, terus misalkan fasenya puguh gitu. Ini mah kan dipecah gitu Pak. Kiri gimana, kanan gimana gitu kan. Itu saya ada kesulitan. Nah kebetulan ada kakaknya Pak Dedi, Pak Dodi. Nah itu ngasih treatment bahwa cobalah ditulis yang kiri seperti apa, yang kanan seperti apa. Karena memang ya mungkin kan itu mah habit barat ya Pak ya. Kalau ditulis pemain drum kan gitu misalkan bisa jadi bisa gitu kan. Nah kebantu sama beliau bahwa oh iya ternyata bisa tuh.
luhur misalkan kirina nu handap kanana gitu kan. Itu biramanya memang semua hampir rata-rata ganjil semua. Gitu. Nah dari situ jadi jadi bekal buat ya saya pikir kedepannya akan lebih mudah gitu untuk kendang itu bisa bicara secara tidak tradisional gitu Pak. Nah suatu saat ketemu sama Pak Ade Rudiana di IDEA, ketemu juga sama Ang Dul. Nah dari situ banyak sharing segala macam. Hingga suatu saat sama Ang Dul itu dikenalin sama Reza Arsan. Nah, mungkin nggak tahu, jadi secara alur kita teh estafet gitu Pak, berempat teh lawangna tidinya kene dari Pak Dedi dulu kan, dari Sitermania lanjut ke saya, lanjut ke cucu, dari cucu lanjut ke Ipin. Jadi sebenarnya Itu satu iya Alma mater gitu. sebenarnya Jadi berasal dari kawah candra di muka yang sama. gitu. Karena dipikir-pikir enak, hanya aneh gitu saya kayak Tindu ke saya kan cucu. Ternyata memang sudah dalam tanda petik sudah disiapkan untuk eta gitu Pak. Bahwa nya kendang teh aya alternatif lain supaya bisa blus kali itu blus kadieu teh gitu Pak. Gitu. Sampai akhirnya bergabung dengan Semak Dialog, dan ya walaupun kata Nul memang kendang bisa ngigelan jazz teh memang susah gitu ya. Dalam arti ternyata yang saya pelajari bahwa di jazz tetap ada bentuk, ada struktur gitu. Ketahuannya sekarang gitu Pak, bahwa sebenarnya memang nggak bisa gitu, kendang itu bisa kemana-mana selama si personalnya mampu untuk membaca itu gitu, membaca bentuknya dari, dan tetap dikumang-kumangnya aya awal, aya akhir, aya tengah, aya akhir nanya. Sama. Mungkin akan lebih mudah untuk kalau dulu kan bilangnya bingung gitu kan, ya memang simpel selama kita memahami bentuknya gitu kan. bentuk jazz teh walaupun secara harmoni pabelit gitunya lieur, tapi da bentuknya mah kitu-kitu keneh. Aya awal, aya tengah, aya akhir gitu kan. Selama itu bisa dipelajari, kendang teh bisa gitu, bisa larut dengan itu. Itu paling Pak pengalaman saya mah. Ya, oke, terima kasih Kak Erlan. Ya, saya juga memang punya pengalaman yang menarik nih dengan Kang Erlan teh. Karena juga saya pengagum bapaknya beliau dan ibunya juga, dan ya itu menjadi satu luar biasa ya. Artinya relasi antara teman-teman yang ada di sini itu seperti tadi dijelaskan, itu anggar tidinya kene gitunya. Cuma kebetulan kan waktu Kang Erlan ujian teh saya ngujinya. Dan diprotes sama bapaknya gitu. Iya. Ayo Ari, ya dengan konstruksi kultural lah gitunya, dengan pertanyaan-pertanyaan aneh, nah ujian juga gitu, kan gitu. Lulus semua Lah gitu. Ya itu menjadi suatu hal yang menarik ya ketika dunia pendidikan masuk kepada logika yang sudah tertempa dengan tradisi ya. Sementara orang tua kita masih memimpikan menjadi tukang kendang misalkan gitunya. Itu satu hal yang memang menarik ya. Itu memang sekarang apa yang dialami itu terjadi ya, apa seperti itu. Nah enak Kang Ipin nih paling bontot. Si bungsu. Pak temuhun pangkana. Ya. Kami ya Ipin mah basic awalnya teh di silat sih Pak. Di Majalaya kanu kendang pencak gitu. Di alit teh emang sepuh teh gaduh paguron gitu. Paguron jadi abi latihan silat jadi acan kendang di alit mah kan silat. Terus di SD pincak ke SMP aya eskul degung sampai penak sareng kendang jaipong sampai penak jadinya teh. Nah jadinya ngulik-ngulik
aya rencangan ngeband, kami juga cucu ngeband gitu abi teh. Ngeband da asa gaya gitu ngeband dengan drum teh gitu Pak. Asa gaya ngedrum terus sewa studio ngirian festival habanwe ngaluarkeun. Si bapak teh habanwe setelah di kesenian teh ngaluarkeun duit. Lain ngasih ke. Lain ngasilkeun. Ning ngilu cenah ka dieu ngeunaan penca. Ngiring lah ngeunaan penca SMP teh kengeng 15.000 gitu. Bener menang duit gitu. Jadinya teras abi teh saya ngeunaan penca we ka SMKI teh sebenarnya mah karena panglumpatan Pak sekolah SMKI teh karena di Majalah teh kan keur ieu wae Crash. bertarung wae gitunya Majalaya mah tanah beling cenah. Coba geus mending ka Bandungkeun cenah hariwang cing di Majalaya mah Diamankan. diamankeun ku Ayu Jeff. Suka gulung. Aya gini. Ya, jadi diamankan kok ujang gue sekolah di Bandung, aya sekolah kesenian gitu. Jadi apa ya bapak teh ka SMKI, dari SMKI teh bapak teh masih cang saya budak yang ti kolot hariwang, can aya ngadukung teh kesenian gitu Pak. Abi teh anu pendaftaran ngawitan mah nyana karawitan kaduana tari karena kan basicnya awalnya ti penca jadi yang jadi aktor. Aktor jadi fokusnya teh geus we nari mata kerancangan teh seueur budak tari bahil kali itu kan gajiana tari makanya di SMKI ge pertama abi ngawitan abeuh teh ngabaksa kanu nari karena kanu kenang teh teu aya tuduheun teu aya kudu kasaha urang nanyakeun kenang gitu karena era rencangan saangkatan jeung abi teh Chandra muridna Anul abi teh nutur-nutur anjeunna gitu nya ngikuti dia. Nah Chandra udah apa lagu tablo, abi karek apalkeun. Chandra lagu leungiteun, abi karek apa tablo. Terus saya nutur-nutur. Urang lebih ka mana ieu cing teh guru teh boga gitu cing teh. Nah, akhirnya rencangan nyandak ke lagu Malire. Lagu entok mula. Nah, kieu mah kenangna. Aya cenah Malire cenah grup di Bandung, duka di mana abi kita apa. Tah singkat ceritana abi teh milari di YouTube. Di YouTube Malire aya anu circle sik. Mengundangna cucu. Wah beda lah ngadamel abi teh set kendam teh ngadamel di kosan. Ngadamel di kosan ameh urang teu nutur-nutur wae buntut batur gitu. Udah jadi buntut wae gitu. Terus nyieun sorangan ngulik tos mahiwal we. Tah ku mahiwalna eta di sakola teh abi jadi mayor gitu jadi minor gitu karena jadi mayor sorangan. Kacanakan UP ka Bali tap orang tua nembe percanten dipangmasyarkeun lah kendang jadinya teh. Masyarkeun kendang ambil ngulik deui. Wah geus urang cinta hayang neangan tukang kendang ieu di mana. Larian abi teh apa da waktu harita teh bari naroskeun ka saha gitu. Lebat ka STSI, terus we biasa STSI kuliah semester 3 abi teh ngadukung ujian SCG abi nganges set kendram ngadamel nyalira gitu da si Agempur teh pindaek teh ngendangan cenah ngendangan naon ujian penciptaan lah urang kudu naonan teu ngarti gitu biasa di penca gitu terus kudu kumaha sok we maneh bisa pan cenah ngendang jiga kitu jiga kieu terus latihan abi teh ngabimbingna Pak Dedi sareng Ayah Dodi teu apal eta teh nu kagungan Malire gitu abi teh da nu kenal teh nya sama Sunda gitu di STSI teh gitu. Latihan tatos rengse ujian Pak Dedi nya ieu nyauran jang cenah urang latihan naon nya hayu we cenah ke Kemis latihanna teh pokona latihanna Senin jeung Kemis pas abi Kemis latihan set kendram nu aya nya nu aslina tos aya di lebat di Gunung Sari teh nah mah kendang nu si cucu cing teh kendang nu dina video cing teh cu cenah kecek si Pak Dedi teh ieu budak teh urang apal cenah cucu teh eta mah ieu anak buahna si Ajun mulai dia teh latihan abi latihan tah uwa ieu teh sibuk di Jakarta Pak jadi abi teh tanyakeun kudu kumaha ieu Malire kudu kumaha candakeunna ka mana gitu ku papa terus ku Pak Dedi di latihan teh da saribuk di Jakarta abi teh da latihan teh bosan di kampus wae anu ngajakan orang nonton Jazz Duality cenah di Braga mulai nonton jazz tah tidinya tertarik
main kendang jazz teh gitu. Coba we ke Ruang Putih mau kendang gitu abi teh. Ke Ruang Putih hendak kendang, penak jeung si Nissan Ford. Pimpin jamming cenah. Jamming tah mulai dia teh mengenal jazz-jazzan. Jazz gitu karena wawa sibuk di Jakarta sareng simak dialog. Waktu harita teh Mas Rija teh almarhum. Iya. Abi teh ngadamel Ipin, Jason, Anjuan, namina Ija. Iya. Formatna gitu formatna si simak dialog. Tapi itu hanya berjalan 3 bulan gitu karena si ruang untuk main jazz teh mulai berkurang di Bandung teh gitu. Di Pepandayan, di Ruang Putih mulai karena kan basic Ruang Putih teh blues ya. Blues terus di Braga mulai tidak ada, mulai hilang. Ya pada akhirnya teh terus abi teh nguliknya dira di si Kendram. Pengembangan Kendram. Nah, pas tina kenal eta mah jadi aku kan digital kan audio gitu Pak. Perjalanan abi di kawitan ke eta mah nya seperti itu kan audio ayeuna. Gitu Pak. Siap. Baik, terima kasih. Ini kita sudah masuk barusan tentang segmen latar belakang yang unik ya. Dan kalau saya simpulkan dari semua pembicaraan segmen pertama ini, ada 2 orang ya yang saya pikir ini mempengaruhi cara berpikir kalian ya, merubah pikiran, merubah konstruksi kreatif dan lain-lain. Pertama kalau dari sisi pintu kayaknya Pak Muhammad Rudiana nih, Pak Ade yang memberikan pintu buat kalian itu. Dan sementara anu ngaramunya nu tukang dapur nanti Pak Dedi gitu. Karena saya juga melihat perjalanan itu ketika 2 orang itu memang memiliki talenta nu hiji resep gaul, nu hiji resep ngulik gitulah kira-kira. Nah, meski saya tahu persis karena memang kita satu alumni ketika di Solo juga 2 orang itu memang cara berpikirnya meskipun berbeda tapi dua-duanya selalu di luar kecenderungan umum lah kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kang Ndul, Kang Cucu, Kang Erlan, Kang Ipin. Sekarang kita ke segmen lanjutan ya, segmen kedua. Kita mulai sadar bahwa tadi sudah dari awal kendang itu sebagai invisible power ya, jadi kekuatan yang memang tak kasat mata sebetulnya. Saya melihat dari situasi seperti itu. Nah, ketika ada satu hal yang menarik meskipun kita belum sepakat nih Enoki kita nanti kendang jazz atau lain kan gitu ya. Nah, satu hal ketika ingin sebelum saya melangkah dengan latar belakang teman-teman yang ada di sini termasuk orang-orang yang lahir dari kultur-kultur yang sangat tradisi ya, maksudnya konvensi, maaf, saya tidak mengatakan tradisi itu melemahkan ilmu lah kalau tradisi itu. Jadi dari konvensi-konvensi ya, konvensi-konvensi yang ada sebelumnya, termasuk secara generatif ditelurkan dengan ikut berkreatif dengan para orang tua ataupun teman-teman di lingkungan. Nah, ketika ini saya ingin sebelum bertanya kepada masalah-masalah yang lain, saya ingin satu aja bertanya, ketika bermain kendang di dalam gamelan produk-produk konvensi dengan bermain kendang dalam katakanlah dalam tanda kutip dengan jazznya, aya nggak rasa nu beda gitu? Ya. Ada. Coba Ada. ini kita harus jujur ya. Kalau senjata yang paling ampuhnya untuk menjadikan jazz Indonesia itu kendang, pakai dari itu senjata AK-47 nah Sunda sebenarnya gitu. Nah ini Ada tujuan ternyata di kala kita berhadapan dengan sisi bunyi yang lain. Kalau misalnya bertemu dengan drum kan, kita harus mengalah gitu supaya ada semacam perbedaan gitu, perbedaan ritme gitu. Banyak kalau dulu kan Mas Jalu tuh kenapa? Tapi secara permainan saya sangat apresiatif karena dia tuh seorang perkusionis memang bisa menempatkan. Jadi si kendang pencama kuman ngibing gancang pasti gancang, ngibing kenor pasti kenor gitu. Nah, yang Pipin dapat dari hasil eksplorasi teh di balik
dituangkan ke si kendang pencak, ada beberapa kemungkinan si kendang pencak kan banyak lolongkrang lowong gitu si tepak teh paktung ting lowong lah banyak gitu. Jadi banyak ruang untuk dieksplor lagi gitu Pak. Nah, Ipin mencoba menuangkan eksplorasi yang di modern lah, dianggap modern, dituangkan di situ teh menjadi hal-hal bunyi kalimat yang baru sebetulnya. Saya tidak sedang bermain jazz, Oke. tapi saya mencoba, saya melihat bahwa kendang ini adalah sebuah instrumen yang bisa dengan bebas melayani bunyi-bunyi yang lain gitu Pak. Pikiran logika kreatifnya itu sendiri atau bagaimana? Kalau di wilayah konvensi itu banyak rambu-rambu Pak, dan saya taat sama rambu-rambu itu. Tapi kalau di wilayah eksplorasi ya justru saya yang bikin rambu-rambu. Oke.